apakah Bapak pernah mengalami terkait dengan penanganan kasus yang melibatkan dilema etika ataupun rujukan moral Pak di SMK? Ada kasus yang tempo hari itu ada anak yang anak ini punya problem dengan dudinya, begitu ya. Anak ini mengerjakan tidak sesuai tugasnya, begitu, tidak sesuai tugasnya. Akhirnya anak ini lapor ke sekolah. Nah, setelah lapor ke sekolah, maka anak ini kita komunikasikan dengan Dudi, dan pihak Dudinya saat itu ya tidak mau terima karena kok langsung ditarik gitu. Ya karena tugas yang di Dudi itu sudah lain dari rencana semula. Nah akhirnya dengan pendekatan ini akhirnya Dudi bisa menerima meskipun dengan upaya yang berat. Anak-anak ini kita tarik. Nah dari 5 atau 6 anak ini yang tidak bermasalah 1, artinya dia ini tidak mau, kali itu tidak mau gitu. Nah akhirnya anak ini kita beri edukasi, akhirnya mau. Jadi satu kelompok kita tarik. Nah kita tarik ini akhirnya kita pindahkan ke Dudi yang lain, begitu. Kita pindahkan ke Dudi yang lain. Nah alhamdulillah Dudi yang lain itu bisa menerima, sehingga dari proses kewajiban anak kita 5 bulan PKL itu bisa terpenuhi. Nah, ada lagi kasus yang kemarin itu wali kelasnya Bu Loren ya. Nah itu anak ini akhirnya tidak mau didudi itu, mungkin ada masalah yang lain. Nah itulah Bapak Ibu, kalau anak ini kita biarkan, anak ini di rumah, tidak mau PKL, gitu. Nah pada PKL suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh siswa kelas 3. Nah dari situ anak ini kita ajak ngobrol, orang tuanya kita hadirkan sehingga paham posisinya PKL. Anak ini akhirnya mau ditempatkan di tempat yang lain. Tapi tempat yang lain pun juga curiga bahwa anak yang pindah PKL berarti bermasalah di PKL yang lama. Tapi dengan pendekatan yang baik dari sekolah terhadap Dudi yang baru, nah disinilah akhirnya Dudi tersebut bisa menerima ini. Intinya apa? Bu Sari dan Bapak Ibu, itu komunikasi, begitu. Dan anak harus paham posisinya dari PKL itu begitu pentingnya mereka di sekolah kejuruan. Nah Bapak, kalau misalnya dalam kasus dilema etika pada proses pengambilan untuk kasus yang pertama, ketika sekolah harus menarik siswa dari tempat PKL itu, berarti kan di situ ada 2 dilema Pak. Jadi kalau tidak ditarik, maka kepentingan siswa yang akan istilahnya siswa mungkin kenyamanan siswa dalam PKL, proses pembelajarannya menjadi tidak nyaman, tetapi di satu sisi ketika akan menarik siswa itu otomatis akan ada bagaimana kelanjutan kerjasama sekolah dengan Dudi pada tahun-tahun berikutnya. Berarti kan ada 2 kepentingan, yaitu 2 dilema, yaitu antara dilema jangka pendek terkait dengan memindahkan PKL siswa untuk tuntas belajar ataukah terkait dengan perpanjangan kerjasama untuk yang jangka panjangnya, begitu ya Pak ya. Yeah. Nah terus kemudian pada proses pengambilan keputusan itu langkah apa yang sudah sekolah lakukan Pak tahapannya? Apakah langsung melakukan penarikan ataukah ada komunikasi dulu ataukah bagaimana prosedurnya ketika Bapak mengambil keputusan seperti itu? Ya, untuk yang penarikan itu tentunya keputusan itu kita ambil sebelumnya ada pengumpulan data. Yeah. Bagaimana yang kejadian yang sebenarnya itu. Nah, jadi kesimpulannya dari kejadian itu ternyata bekerja tidak sesuai dengan SOP-nya, tidak sesuai dengan jurusannya. Nah, dari situ kita melakukan pendekatan, melakukan komunikasi terhadap pihak Dudi, begitu. Nah, berita yang terakhir, Dudinya itu bersikap baik terhadap anak-anak kita.
Nah dari situ akhirnya kenapa bersikap baiknya di sini setelah sekolah tahu menanyakan posisinya. Nah akhirnya dari diskusi teman-teman, saya sebagai kepala sekolah, saya tim PKL ada kita jurusan, akhirnya kita putuskanlah bahwa ini mungkin sesaat, gitu. Sesaat, baiknya sesaat itu. Iya. Nah kita tidak tahu kemungkinan di depan nanti di hari berikutnya bagaimana. Akhirnya kita putuskan kita tarik. Nah kita tarik itu juga memikirkan juga bagaimana di sana nanti. Kalau tim PKL datang ke sana dengan ketua jurusan rame-rame, kan itu berenam di luar kota. Kalau kita membawa mobil dua, satu nggak cukup, kita bawa mobil dua. Kalau datang ke situ juga kan juga menjadi nggak enak terhadap tempat PKL-nya. Akhirnya kita setting datang ke sana itu masuk ke tempat dudinya dua dulu. Setelah dua, komunikasi clear, baru anak-anak bisa keluar dari tempat dudi. Baru ini di jauh 100 meter ada temennya mobilnya yang menunggu. Akhirnya alhamdulillah dudinya juga paham, meskipun dengan komunikasi yang alot. Katanya juga dudinya ini mau ketemu dengan saya meskipun lewat telepon, tapi sampai sekarang dudinya juga tidak menghubungi. Artinya apa? Mungkin apa yang disampaikan anak-anak kerja tidak sesuai dengan SOP betul, sehingga Dudi sampai sekarang tidak menghubungi saya. Oke, baik, terima kasih Pak. Berarti dalam proses pengambilan langkah keputusan itu Bapak juga melibatkan beberapa, tidak hanya sendirian, tetapi ada personal mulai dari siswa, mulai kemudian dari guru, ada tim PKL maupun ketua jurusan yang menaungi. Betul. Nah, Bapak ketika dengan komunikasi seperti itu sama tahapan yang sudah panjenengan lakukan, apakah selama ini sudah berjalan cukup efektif atau belum menurut pandangan Bapak? Kalau menurut saya efektif ya, karena mereka yang melakukan. Kenapa? Saya melibatkan jurusan? Karena anak tersebut di jurusannya. Tetapi kalau di SMK ini ketua jurusan itu setingkat kepala sekolah lah kalau di SMP, setingkat kepala sekolah di SMA begitu. Jadi itu harus terlibat karena anak ini di jurusannya ada ketua jurusan. Tim PKL yang membagi, mendistribusikan ke anak-anak. Jadi ini wajib tahu. Sehingga di sini saya diskusikan kesimpulan apa ini harus saya ambil sebagai kepala sekolah. Jemput anak itu, akhirnya jalan. Tentunya datanya sudah lengkap. Baik, berarti untuk efektivitasnya itu memang benar-benar sudah pernah diujikan dalam proses komunikasi ataupun dalam proses diskusi internal dengan beberapa orang yang ataupun personel yang terlibat ya Pak. Terus pertanyaan berikutnya Pak, tantangannya apa Pak? Ketika misalnya saya rasa mungkin itu bukan hanya satu kasus saja terkait PKL anak-anak, tapi kan ada mungkin kasus yang lain, kasus tahun lalu ataupun mungkin ada kemungkinan tahun mendatang itu ada kasus yang serupa dengan kasus seperti itu terkait dengan judi yang tidak sesuai dengan SOP ataupun siswa yang tidak mau ditempatkan PKL. Nah, tantangannya kira-kira apa Pak dalam pengambilan keputusan yang kemarin gitu? Apa yang menjadi pertimbangan atau tantangan terbesar Bapak sebagai kepala sekolah? Tantangannya itu menjelaskan ke Dudi yang baru. Karena apa? Persepsi di Dudi yang baru sudah berjalan di tengah jalan dari 5 bulan anak-anak PKL itu kan sudah 3 bulan ya. Oh, sudah separuh perjalanan. Kenapa kok pindah? Ini berarti ada masalah ini. Dudi yang baru selalu gitu. Nah, akhirnya teman-teman PKL ini memberikan pendekatan ke Dudi ini untuk menjelaskan, ini Pak, kalau anak ini nanti tidak dapat PKL, sehingga ini nanti lulusnya bagaimana? Begitu. Sebenarnya kami juga ada plan A, plan B. Plan A tadi, pindah Dudi. Saya arahkan ke teman-teman tim PKL pindah Dudi. Kalau nanti mencari Dudi ini karena tantangannya tadi, menjelaskan ini teman-teman tidak bisa, tidak ada yang terima, nah berarti plan B. Di mana plan B? PKL di jurusan. Itu kelebihan kita. Gitu. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan itu, meskipun dengan perjuangan menjelaskan, Pak, anak ini nggak mau di sana karena begini, anak ini baik Pak di sekolahan, hanya karena di Dudi ini aja begini, akhirnya begini, begitu. Nah akhirnya Dudi tersebut mau menerima. Jadi tantangannya menjelaskan kepada Dudi untuk bisa menerima peserta PKL. Ada tahap yang kedua begitu ya Bapak ya Pak. Ya. Pada saat itu berarti Bapak bisa menyelesaikan di tempat ataukah dalam satu waktu maksud saya, ataukah ketika melakukan proses komunikasi dengan Dudi yang baru tadi katakanlah untuk yang hal yang sudah diambil keputusannya itu selesai dalam satu kali waktu ataukah memang ada proses yang berulang Pak? Tentunya karena pendekatannya komunikasi ke Dudi baru itu juga butuh waktu ya.
awalnya ya tidak mau, tapi dengan penjelasan tadi demi anak untuk belajar di dunia industri dan sebelumnya komunikasi baik dengan Dudi teman-teman jurusan, sehingga ini bisa menerima itu. Dan itu akhirnya ya mungkin ya istirahat sebentar ya, sekitar 1 minggu kalau nggak salah. Habis itu ya langsung kita bisa tempatkan itu. Jadi kalau diambil durasi ya 1 minggu dulu. Oke, berarti memang benar-benar ada waktu di mana waktu itu juga memberikan jeda untuk melakukan komunikasi, kemudian untuk menjelaskan sampai ke mempersiapkan mungkin psikis siswa dalam proses untuk perpindahan ke tempat yang baru juga ada berarti ya Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak, dalam proses pengambilan keputusan yang seperti ini, menurut Bapak kira-kira faktor pendukung apa yang membuat keputusan itu mudah untuk dilakukan? Dan seperti yang sudah jenengan sampaikan bahwa pendidikan itu pada dasarnya adalah berpihak pada kepentingan anak tadi. Jadi intinya kenapa bisa berhasil satu masalah itu karena teamwork, komunikasi teamwork gitu. Jadi dari teman-teman tim PKL langsung dapat materi itu dikoordinasikan dengan saya. Nah di sini kan saya sebagai kepala sekolah mengambil keputusan, itu langsung kita koordinasikan itu. Jadi di sini kenapa bisa cepat selesai dengan baik karena komunikasi. Nah, di samping itu saya punya prinsip itu perencanaan yang baik pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Itu. Jadi di sini laporan dari teman-teman PKL, data ada, ayo kita rencanakan langkah kita selanjutnya apa. Kita diskusikan begitu. Sehingga muncullah keputusan yang baik tadi. Ada plan A dan plan B itu. Ya, terima kasih untuk CPP Angkatan 9 Kabupaten Kediri. Saya mendoakan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Seluruh aspek kegiatan tahapan ini tolong diikuti dengan baik. Ini saya katakan terus terang ini momen yang bagus untuk menyelesaikan masalah ini, belajar. Mungkin juga untuk belajar kehidupan kita sehari-hari. Karena apa ini muncul dalam kehidupan sehari-hari ini kita muncul menyelesaikan masalah dilematis gitu. Jangan emosi, pesan saya begitu dalam menyelesaikan masalah. Saya selalu diajari sama senior saya, menyelesaikan masalah itu seperti kita menarik rambut di dalam tepung. Sehingga apa? Yang bergerak itu hanya di sekitar rambut saja, yang jauh tidak. Masalah PKL ini yang tahu hanya apa? Hanya ketua jurusan, mungkin guru pengajar karena tim monitoring kelas 3 itu, dan tim PKL. Yang lain-lain nggak akan tahu. Gitu. Yang lain nggak akan tahu ada masalah seperti ini. Itu pesan saya. Semoga dari sini panjenengan semua diberikan kesuksesan. Amin. Nah Bapak, untuk sampai pada keputusan itu kira-kira proses pengambilan keputusannya kalau boleh diceritakan seperti apa Pak? Bagaimana tahapannya untuk sampai pada pengambilan keputusan itu? Ya, yang terakhir itu kan kita bertemu semuanya, kita minta pendapat beberapa dari teman-teman semuanya itu ya, kita ambil keputusan yang terbaik gitu ya, saling sebenarnya saling apa ya, saling bisa diterima begitu ya. Keputusan yang kita ambil ya, kita memberi kesempatan yang terakhir kali kepada siswa tersebut ya, yang terakhir kali dengan catatan ini terakhir ketika ada pelanggaran lagi, dia sudah tahu bahwa ini kesempatan terakhir ya, kita suruh siswa tersebut membuat semacam pernyataan ya. Sehingga ketika nanti dia berbuat lagi, kita tinggal menunjukkan bahwa ini kemauan bukan paksaan dari kita untuk kalau mau disuruh untuk pindah sekolah atau diminta untuk pindah sekolah, bukan kemauan kita tetapi kemauan anak itu sendiri. Baik, terima kasih Pak. Untuk berikutnya Pak, kasus itu kan sudah ditangani dan mungkin itu bukan hanya kasus pertama, mungkin ada beberapa kasus sebelumnya. Nah menurut Bapak selama memimpin di SMA 1, apakah dengan cara seperti itu sudah efektif atau kira-kira masih ada yang perlu diperbaiki lagi Pak? Yang jelas kalau untuk memutuskan kasus-kasus seperti itu
saya tidak kepingin sendiri memutuskan, tetapi saya harus saya meminta pendapat ke teman-teman sehingga nanti keputusan itu menjadi lebih adil, lebih bijaksana. Terus kemudian Bapak selama proses menangani siswa tersebut, misalnya sampai ada pelanggaran yang mengharuskan dia keluar atau tidak, kira-kira menurut Bapak itu tantangannya di mana Pak? Tantangannya pada proses mengambil keputusan itu, apakah dari siswanya sendiri, apakah dari guru kelasnya, ataukah tantangan terbesar itu justru pada orang tua Pak? Ya, selama ini tantangan yang terjadi selama ini ya, kita sekolah itu yang namanya sekolah kan tujuannya adalah mendidik anak. Terus ketika kita punya anak seperti itu merupakan tantangan yang terbesar, bagaimana membuat anak-anak yang bermasalah itu menjadi sadar akan masalahnya, kemudian bisa memperbaiki dirinya, itu tantangan. Nah, sementara biasanya anak kalau sudah terlalu banyak masalahnya itu cenderung untuk ya sudah itu kelihatannya ya kepingin pindah aja gitu loh. Nah, itu tantangan sebenarnya. Nah Bapak ketika melakukan penyelesaian kasus seperti itu, apakah prosedur yang sudah dijalankan itu biasanya terjadwal ataukah tidak ada jadwalnya Pak? Ketika misalnya ada laporan itu apakah ada tahapan-tahapannya, harus melalui wali kelas dulu, BK dulu, atau bagaimana proses untuk sampai ke kepala sekolah? Iya, untuk proses sampai ke kepala sekolah itu kan sebenarnya yang harus mengambil keputusan yang terakhir begitu. Ketika ada kasus-kasus di semacam itu, kalau bisa diselesaikan dulu oleh wali kelasnya, kemudian wali kelas tidak selesai bisa ke BK. Nah, BK tidak selesai, wali kelas BK bisa ke bakal kesiswaan dan bakal yang lain berapa dulu. Dan ketika itu sudah dilewati dan belum tuntas juga, nah itu baru nanti kita bersama kepala sekolah bersama semuanya. Baik Pak, terima kasih. Berarti memang benar-benar sudah ada prosedur yang istilahnya terjadwal atau teratur tahapannya bagaimana sampai proses pengambilan keputusan itu dilakukan. Nah Bapak, menurut Bapak pada proses penyelesaian keputusan itu faktor apa yang paling mendukung untuk menyelesaikan kasus tersebut Pak? Untuk menyelesaikan kasus ini yang paling mendukung adalah komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, insya Allah proses penyelesaian permasalahan itu bisa dilaksanakan. Nah Pak, saya mau tanya dari faktor orang tua Pak. Faktor orang tua itu mengambil peranan yang besar nggak untuk mendukung kesuksesan pengambilan keputusan sampai akhirnya proses pelanggaran itu bisa tertangani dengan baik Pak? Orang tua punya andil nggak Pak? Orang tua pasti punya andil ya. Orang tua kan posisinya sama dengan kita ya, saling sama-sama mendidik anak itu untuk menjadi baik. Jadi orang tua pun dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan ini. Nah, ketika kita tahu bahwa kita sudah tidak mampu lagi begitu, ya kita serahkan ke orang tua. Oh iya. Siap Pak, pertanyaan terakhir Pak. Nah dalam proses pengambilan keputusan itu Bapak pasti kita menemukan sesuatu yang membuat kita tertarik, menarik, atau yang ternyata ada proses pembelajaran nih ketika Bapak mengumpulkan orang tua, BK, guru, sama siswa. Nah yang selama proses pengalaman Bapak, hal menarik apa yang pernah Bapak temukan dalam proses menangani siswa yang bermasalah tersebut sampai pada proses pengambilan keputusan Pak? Yang menarik bahwa sebenarnya orang tua pun sama dengan kita ya, punya tujuan yang baik untuk mendidik anaknya, itu yang menarik. Dan biasanya permasalahan itu terjadi karena ya antara orang tua dengan anaknya, atau antara sekolah dengan anak begitu. Dan anak itu melampiaskan kesalahannya dengan melanggar peraturan dan sebagainya, itu yang terjadi. Ya, saya bangga sekali kalau ada guru kita mau belajar
ikut menjadi guru penggerak, dan alhamdulillah ini ada beberapa yang jadi calon guru penggerak. Saya tetap memberi semangat kepada mereka, tetap berjuang gitu ya, karena untuk jadi guru penggerak kan banyak tugas yang harus dilakukan, harus semangat. Saya mohon harus tetap semangat apapun itu. Karena yang jelas pasti manfaatnya besar nanti kalau sudah lulus jadi guru penggerak, gitu ya. Yang jelas pandangan yang sudah terjadi ya, yang teman-teman yang sekarang sudah jadi guru penggerak itu, pandangan guru terhadap siswa itu berubah begitu ya, berubah sekali. Bahwa kalau dulu guru itu ya harus mengajar, tapi sekarang guru itu kan bukan samaunya sendiri, tapi lebih mementingkan ke bagaimana siswa itu bisa belajar dengan lebih baik. Semoga teman-teman yang menjadi calon guru penggerak ini tetap semangat dan sukses. Amin.